guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Tanah yang diberkati linglong ada di luar negeri, dan biksu biasa harus terbang selama beberapa tahun, dan jika mereka bukan penguasa surga dan alam manusia, mereka tidak bisa terbang ke luar negeri sama sekali, dan mana mereka akan habis setelah beberapa saat dan tidak ada tempat tinggal. Jatuh ke laut hanya bisa dikubur di dalam perut ikan. Ada banyak monster di lautan, dan itu tidak ada yang baik. Namun, master seperti Fang Han telah berkultivasi menjadi tubuh setengah abadi. Dengan mana yang kuat dan 90 kekuatan magis jin dan menyeberangi lautan bukanlah tugas yang sulit. Bahkan jika dia mengangkat gunung dan melampaui samudera, itu tidak mustahil. Di zaman kuno, beberapa biksu bertaruh satu sama lain, ada kiasan membawa gunung besar dan melampaui dunia. Misalnya, dua master menggunakan kekuatan sihir besar pada saat yang sama. Angkat gunung besar dan lihat siapapun yang terbang di atas lautan luas terlebih dahulu akan menang. Fang Han sekarang memiliki hampir 100 juta mana, dan dia memiliki pohon dunia. Jika dia bertaruh melawan master yang baru saja memasuki dunia rahasia umur panjang, dia mungkin tidak akan kalah. Apakah ini Fata Morgana di tanah terberkati yang indah? Sepertinya itu tersembunyi dalam kehampaan. Jika kamu terbang, kamu tidak akan pernah terbang. Itu mendekati akhir dunia. Gumam Fang Han melihat Fata Morgana di Cakrawala adalah linglong. Cakupan tanah yang diberkati, tetapi menurut cara normal, tidak mungkin untuk terbang melewatinya. Ini melibatkan kebenaran perubahan ruang. Ini adalah alam rahasia umur panjang tingkat ketiga yang bisa dimiliki. Artinya, menurut kebenaran, selama itu bukan tingkat ketiga dari rahasia umur panjang, seorang master yang telah memahami misteri ruang, tidak mungkin mencapai tanah yang diberkati yang indah. Namun, meskipun pada prinsipnya dikatakan, karena linglong fortune jelas keluar dari Fata Morgana, jelas ada kekurangan yang harus dicari. Jika tidak, begitu banyak orang yang datang untuk memuja linglong Xianzun akan ditolak, jadi ulang tahun apa? Triple umur panjang, raksasa abadi yang telah memahami rahasia ruang angkasa, memenuhi syarat untuk menjadi master dari 10 sekolah keabadian. Saat Fang Han melihat lebih dekat, tiba-tiba beberapa Changhong muncul di laut di kejauhan, dan seorang biksu muda muncul di setiap Changhong. Semuanya bangga, dan mereka jelas adalah tuan yang datang untuk acara ulang tahun linglong. Mereka yang datang ke tanah terberkati linglong untuk berdoa untuk ulang tahun bukanlah raksasa abadi atau talenta muda. Kebanyakan mereka ingin mencari kesempatan untuk menikahi biksu tanah terberkati linglong. Biksu muda ini tinggal tidak jauh dari Fang Han, dan mereka dengan jelas melihat bahwa Fata Morgana dari tanah yang diberkati sangat tidak mungkin untuk diterbangkan. Mereka harus menemukan beberapa kekurangan di ruang sebelum mereka bisa masuk. Di antara mereka, ini jelas merupakan ujian kecil bagi linglong. Jika ujian ini gagal dan gerbang gunung tidak bisa disentuh, maka itu terlalu lemah dan tidak perlu berdoa untuk ulang tahun. Kami adalah murid dari sekte monistik. Dari sekte mana rekan tahu ini? Kata biksu muda ini memperhatikan untuk waktu yang lama, dan mau tidak mau bertanya pada Fang Han tanpa melihat petunjuk apapun. Fang Han melihat sekeliling dan melihat bahwa meskipun basis kultivasi mereka tinggi, mereka belum mencapai surga dan alam manusia 5 kali lipat dengan kekuatan supernatural. Sangat sulit untuk menemukan beberapa celah ruang di Fata Morgana. Tanah terberkati yang sangat indah ini tersembunyi dalam kehampaan yang terpisah. Biasanya tidak terbuka dan tidak ada yang bisa masuk. Sekarang linglong Xianzun memiliki 4000 tahun kehidupan, dan telah membuka gerbang. Ada banyak celah di ruang angkasa, Anda akan dapat memasuki gerbang gunung. Ini adalah ujian. Jika Anda dapat menemukan celah itu akan meningkatkan kultivasi Anda. Kata Fang Han juga tidak sabar, tetapi mengingatkan murid-murid ini. Sekelompok sampah bahkan tidak bisa masuk ke gerbang gunung. Tampaknya orang-orang baik itu lemah. Di udara,
nyala api biru besar terbang, dan seorang pemuda muncul di nyala api. Mengenakan jubah emas dan biru, sekelompok besar rombongan mengikuti. Sebenarnya adalah ahli dalam jalan iblis. Tuan Ling, gumam Fang Han melihatnya sekilas. Pria berjubah hijau ini sebenarnya adalah putra dari sekte setan bayangan darah, penatua tertinggi, dan monster darah. Waktu Fang Han mengolah lautan kesadaran kedua karena semangat perang untuk membunuh 7 perampok dan mengambil 7 labu miliknya. Kemudian dia menyewa pencuri penusuk bulan, pencuri penghancur bintang, pencuri Zuxian untuk mengejarnya. Pertama, dapatkan inti emas, lalu gunakan inti emas untuk membunuh Kaisar Hantu. Dapat dikatakan bahwa dia menghasilkan banyak uang karena Tuan Ling. Fang Han tiba-tiba merasakan ledakan kegembiraan bahkan ketika Tuan Muda Ling datang untuk merayakan ulang tahun. Juga, dengan pemuda ini, dia benar-benar mulai menjadi kaya. Namun, di balik Tuan Ling ini, ada Taipan abadi, monster tua berdarah biru. Fang Han memiliki banyak musuh sekarang, dan dia terlalu malas untuk mengatur musuh lagi. Seorang Taipan abadi, terutama penguasa generasi tua, dia masih tidak mampu memprovokasi dia. Tuan Ling, Anda seperti ini, itu memalukan bagi sekte iblis saya. Sekte iblis kami, bertindak santai, tanpa banyak batasan. Apa itu iblis? Langsung mengacu pada alam, itu adalah iblis. Tidak seperti Anda, sombong tapi tak mendominasi. Sebuah suara bergema, lalu langit turun hujan, dan ada untaian teratai tulang putih di mana-mana. Di tengah teratai tulang, seorang pemuda yang dingin dan sombong muncul. Ternyata menjadi kekuatan gaib tulang putih bawaan. Komandan iblis dari sekte iblis bawaan, Ying Tianxing, jelas datang untuk menyembah Linglong Xianzun untuk ulang tahun. Fang Han adalah kenalan lama dari komandan iblis. Putra ini penuh dengan kejeniusan, telah lama mengembangkan pil emas pintu ajaib, dengan mana yang tinggi. Sebelum Fang Han mengembangkan kekuatan supernatural, dia terkenal dan bahkan pengagum Fang Qingsu. Namun, ketika dia melihat ini hari ini, Fang Han tiba-tiba melihat bahwa kekuatan sihir dari komandan iblis ini telah berkembang ke tingkat yang tak terduga, dan dia benar-benar mengembangkan kekuatan supernatural 9 kali lipat, alam surga dan bumi. Jelas itu adalah komandan iblis yang selamat dari badai, mengumpulkan cukup vitalitas, dan memurnikan ke langit dan bumi, jiwa kehidupan. Kekuatan supernatural 9 kali lipat. Kekuatan magis bencana angin dan api 8 kali lipat sulit untuk dilewati. Sekali berlalu, sebagai iblis komandan, tidak ada kekurangan vitalitas. Oleh karena itu, dia dengan cepat menjadi roh primordial iblis. Tentu saja, jika itu adalah Fang Han, bahkan jika dia selamat dari bencana, dia tidak tahu berapa banyak vitalitas yang dibutuhkan ketika dia ingin memadatkan dunia dan hukum. Inti emas dari 90 jenis kekuatan magis, untuk menjadi bentuk hukum, vitalitas yang dibutuhkan, dia khawatir bahkan raksasa kuno pun akan terkejut. Tentu saja, bahkan jika komandan iblis telah mengolah 9 tingkat kekuatan supernatural, mana miliknya tidak dapat diduga, tetapi Fang Han tidak peduli sama sekali. Dia hanya menghela nafas di dalam hatinya. Saat itu, dia hanya bisa mengagumi komandan iblis, tapi sekarang dia bisa membunuhnya sepenuhnya. Kesenjangan di antara mereka adalah satu langit dan satu di bawah tanah. Haha, Fang Han, komandan iblis ini juga menjadi pusat perhatian, tapi itu bukan lawanmu. Sekarang dengan kemampuanmu, kamu bisa membunuhnya 10 kali dalam sekejap, mungkin lebih dari 30 kali. Kata Yan tertawa dan berkata, apakah kamu ingin naik dan memberinya pelajaran? Apa yang kamu ajarkan padanya? Dia dan aku tidak memiliki konflik kepentingan. Kata Fang Han menggelengkan kepalanya. Untuk menunjukkan kekuatannya dan menyinggung musuh yang tidak perlu, orang seperti dia tidak akan pernah melakukannya. Di belakang komandan iblis adalah Kaisar Agung Xiantian Ying Xiantian, seorang pria dengan keterampilan sihir, dan kultivasi iblis abadi. Di antara 7 urat dari jalur iblis,
kecuali Kaisar Huangquan yang telah meninggal, yang samar-samar menduduki peringkat pertama di jalur iblis, dan kaisar liar lainnya. Kaisar Debu Merah dan Kaisar Bayangan Darah, juga bukan orang-orang seperti itu. Kata Fang Han secara alami tidak ingin menyinggung karakter seperti itu. Orang-orang yang datang untuk menyembah Linglong Immortal Venerable kali ini semuanya adalah orang-orang dengan temperamen superior. Kalian terlalu memalukan bagi sekte iblis kita dan membuat murid abadi semakin membenci sekte iblis kita. Keluar dari sini. Saat Fang Han dan Yan berbicara satu sama lain, Komandan Iblis itu berbicara kepada Tuan Ling. Iblis, jangan berpikir bahwa keterampilan sihirmu sudah maju. Kamu bisa memberiku seorang komandan. Ayahmu bukan orang pertama dengan jalan iblis. Di mana Master Ling mendengar omelan Komandan Iblis, meraih tangannya, dan pedang darah biru muncul di udara setelah keluar, di tengah aura pedang yang kuat, dia benar-benar memadat menjadi kepala iblis berdarah. Aura pedang vertikal dan horizontal, ini adalah terakhir kalinya darah biru menghancurkan pedang jiwa. Senjata Tao yang luar biasa, tetapi pedang ini telah berubah menjadi senjata Tao. Itu ada pada tingkat yang sama dengan Raja Darah Malam. Jelas setelah pemurnian yang keras dari Master Alam Rahasia Umur Panjang. Senjata Dao, ayahmu benar-benar menginvestasikan modal sebesar itu untuk mengubah pedang penghancur jiwa darah giok menjadi senjata Tao. Dia telah kehilangan setidaknya 1000 tahun basis kultivasi. Kata Komandan Iblis berubah, tetapi Anda baru saja berkultivasi ke kekuatan supernatural tingkat kelima, surga dan alam manusia, dia memberi Anda alat Dao, itu terlalu boros. Ketika saya berkultivasi ke inti emas, saya tidak punya alat Dao. Tapi apa menurutmu alat itu bisa melawanku? Kata Komandan Iblis. Haha, pedang pembunuh jiwa berdarah biru ini tidak dibuat oleh ayahku. Itu adalah Master Sekte, Kaisar Besar Bayangan Darah, yang telah memurnikan pengorbanan kolam darah menjadi artefak Tao yang unik. Sekte Setan Bayangan Darah kita akan menjadi hancur. Di dunia besar Xuan Huang, semua makhluk di bintang 1 miliar mil jauhnya, 1 miliar manusia. Buat kolam darah bermetamorfosis. Kemudian letakkan pedang pembunuh jiwa darah giok di kolam darah untuk ditempa. Kaisar Bayangan Darah kita mempercepat waktu. 1 tahun adalah 100 tahun, dan dalam 1 waktu Jiazi, dia berhasil menyempurnakan pedang ini dan melahirkan roh instrumen yang kuat, setan bayangan darah hebat. Apakah menurut Anda tingkat kultivasi Anda dapat menahan kekuatan pedang ini? Ketika Master Ling dirampok senjata ajaibnya oleh Fang Han, dia masih di level 4 kekuatan gaib, dalam keadaan yin-yang. Sekarang dia telah berkultivasi ke alam surga dan manusia. Melangkah ke jajaran orang sungguhan. Ini mungkin juga menjadi alasan mengapa dia diberikan Taoisme. Tidak peduli apa, Master dari alam surgawi adalah tulang punggung karena mereka dapat menyempurnakan senjata roh. Aturan Sekte Yuhua adalah bahwa siapapun yang telah berkultivasi ke surga kelima dan alam manusia dengan kekuatan supernatural dapat memberikan syarat kepada kepala sekolah. Atau pergi ke Xiao Xianji untuk mundur. Sambil berbicara, Tuan Ling menjalankan aura pedangnya dan menebas dengan pedang, dan tiba-tiba semua awan di langit berubah menjadi darah. Garis-garis bayangan darah terbang kemana-mana. Salah satu setan darah yang kuat, dikelilingi oleh ribuan setan darah kecil, dengan kejam membantai Komandan Iblis. Bayangan darah menembus ke dasar laut, dan banyak makhluk ditelan oleh setan darah. Setelah pedang jiwa pemadam darah ini dikerahkan, itu akan diselimuti oleh iblis darah sejauh ratusan mil. Kemudian tingkatkan kekuatannya. Ini adalah kekuatan unik dari Blood Shadow Demon Sect, Ancient Demon Transforming Blood God. Saat ini beberapa murid Yi Yuanzong diselimuti oleh banyak setan darah, dan semua senjata sihir tidak berguna. Ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Di mana Fang Han berdiri, bahkan ada setan darah bersiul.